Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kita akan meneruskan insyaallah surah Hud, masih kisah-kisah ya. Ini kisah kelima kalau tidak salah. Kisah kelima, kisah yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut. Sebelumnya ada kisah kelompok orang yang keras kepala karena merasa secara fisik prima, besar, tinggi, tapi hancur juga oleh Allah. Pernah juga setelah itu sekelompok orang yang keras kepala karena menganggap punya banyak kemampuan berpikir, melahirkan banyak inovasi, sehingga memiliki kemampuan membangun rumah, gedung di tempat-tempat yang sulit, tapi akhirnya dihancurkan juga oleh Allah. Sebelumnya ada juga contoh kaum yang ini sistemik rezim, Fir'aun, tapi hancur juga. Nah sekarang kita masuk ke kaum Lut. Nah ini sejaman ini dengan Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertugas, berarti Nabi Ibrahim itu bertugas di Syam, arah Palestina. Tapi salah satu keluarganya, yaitu Siti, siapa nama salah satu istri, Siti Hajar, karena harus mendidik putranya bernama Ismail dan cenderung menimbulkan kecemburuan kepada salah satu istri yang lain, maka Siti Hajar bersama Ismail ditempatkan jauh dari tugas kenabiannya. Tugas kenabiannya di Palestina, tapi Siti Hajar ditempatkan jauh, yaitu di Mekah.
Nah, ketika Nabi Ibrahim bertugas di Palestina, di tempat lain yang tidak jauh dari Palestina, Nabi lain bertugas. Jadi satu periode, yaitu disebut Nabi Lut di arah Jordan yang dikenal dengan kawasan Laut Mati, tepatnya di distrik Sodom, sehingga kelak nanti perilaku menyimpang orang di distrik atau kawasan itu disebut perilaku Sodom. Sekarang kita gunakan istilah itu untuk perilaku seks menyimpang, istilahnya sodomi. Anak-anak kecil yang dieksploitasi orang dewasa dengan cara menyimpang, digunakan kata disodomi. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia. Padahal Sodom adalah nama distrik di Jordan dekat Laut Mati. Disebut Laut Mati karena terlalu dalam dan sangat dalam di bawah laut, DPL-nya sekitar 200. Garamnya terlalu banyak sehingga ikan tidak tanak, bisa tanak berapa ya? Betah, tidak kerasan karena terlalu tinggi garamnya. Kecuali ikan tertentu lah, misalnya ikan sarden yang sudah dikalengkan, ikan gesek. Tapi uniknya daerah ini dianugerahi Allah kemakmuran, makmur, melimpah ruah, sehingga membuat orang tidak menganggap ada yang salah. Karena orang selalu kalau merasa makmur, apa sih yang keliru? Nggak ada. Walaupun tidak sholat, makmur, merasa nggak keliru. Kaya tapi kumpul-kumpul, merasa nggak salah. Apalagi temannya banyak, apalagi mayoritas begitu. Nah, kaumnya Nabi Lut dalam situasi seperti itu, mereka menganggap apa yang salah sih? Indikator keberhasilan semua ada. Ekonomi makro, ekonomi mikro, tidak ada faktor-faktor kegentingan yang sampai harus mengeluarkan perpu. Nah, Nabi Lut bicara lain, yaitu bicara soal perilaku menyimpang, yaitu yang kita sebut dengan LGBT itu. Perilaku menyimpang karena memang menjungkir balikan logika. Perempuan disediakan Allah untuk laki-laki, dan sebaliknya laki-laki disediakan oleh Allah untuk perempuan. Nah, ini jungkir balik. Lelaki memiliki hasrat pada lelaki, dan yang perempuan memiliki hasrat pada yang perempuan. Sehingga dalam tragedi yang dilukiskan dalam Al-Quran, puncak tragedinya itu ketika seorang istri itu perempuan atau laki-laki itu, perempuan itu menjadi fasilitator, bisa juga pendukung, bisa juga motivator untuk terjadinya praktek-praktek seks menyimpang. Nah, qadarullah, perempuan ini istri tokoh penting, istri Nabi, sehingga tragedi di situ. Nah, karena kaum ini menjungkir balikan otak waras,
maka cara azabnya untuk pertama kali berbeda dengan azab pada kasus perlawanan umat pada nabi-nabi sebelumnya, yaitu dengan cara dijungkir balikan oleh Allah. Tanah yang dipijak menjadi diangkat oleh Allah. Lama itu tergantung di ruang udara bebas kaum pelaku penyimpangan itu. Ada yang menceritakan 4 juta orang. Pelaku ini 4 juta orang. Jadi ini distrik yang besar. Sedikit yang tidak melakukan, sedikit yang mau mendengarkan nasihat Nabi Lut. Sehingga ketika Allah kan membuat kaidahnya, 1 jam atau 1 hari atau beberapa saat sebelum azab berlangsung, pasti jalur evakuasi lebih dahulu dibuat oleh Allah. Tentu Nabi Lut diikuti oleh beberapa pengikutnya menggunakan jalur evakuasi. Lalu kawasan Sodom diangkat oleh Allah yang membuat kepala di bawah, kaki di atas, karena mereka menjungkir balikan logika. 4 juta orang, jadi luar biasa besar. Belum baru dijungkir balikan, setelah itu dijatuhkan oleh Allah. Tidak cukup, Allah akhirnya mengutus pasukan-pasukannya untuk membawa dan melemparkan batu-batu kerikil. Setiap batu ada namanya atau tandanya, ada serinya, ada barcode-nya. Sehingga ini batu dikirim ke Kamel atau Jamal ya. Maka nggak mungkin nyampe ke Rohaya, nggak mungkin. Apalagi Royati. Jadi setiap batu semacam memiliki kecerdasannya. Batu ini untuk siapa pelaku penyimpangan seks itu. Berarti berapa juta batu itu dilemparkan? 4 juta. Habis, tidak ada yang tersisa. Mati semuanya. Dan kota itu menjadi kota mati. Kota Sodom. Kelak nanti Nabi Muhammad menganggap tidak boleh orang lewat ke kota itu, runtuhannya bekasnya, untuk dikenang, jangan pernah diulang lagi. Nah itulah kaum Nabi Lut. 1 zaman, 1 periode dengan Nabi Ibrahim ketika bertugas dakwah di Palestina, Syam. Nah sementara Nabi Lut ditugaskan di tempat itu. Nabi Lut sendiri bukan orang lain. 1 kultur, 1 kebudayaan, 1 nasab, sehingga memiliki keunggulan berkomunikasi. Lalu bahasanya bebasan, ya bebasan. Mungkin juga makanan pokoknya sama. Mestinya efektif, tetapi macet juga.